Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang melanda hampir seluruh Asia Tenggara pada Juli 1999. Krisis ini bermula di Thailand yang dikenal dengan nama krisis Tom Yum Kung ketika nilai mata uang baht jatuh setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar, sehingga dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Krisis ini kemudian menyebar ke sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang, mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Tiongkok, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak ketara dampaknya, tetapi sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Krisis keuangan Asia juga berpengaruh pada Amerika Serikat dan Jepang. Ekonomi mereka tidak hancur, tetapi terpukul kuat. Industri Dow Jones jatuh 554 poin atau 7,2% karena kecemasan ekonomi Asia. Bursa saham New York menunda sementara perdagangan. Krisis ini menuju ke jatuhnya konsumsi dan keyakinan mengeluarkan uang. Penyebab krisis keuangan Asia masih diperdebatkan. Ekonomi Thailand berkembang menjadi gelembung ekonomi yang digerakkan oleh dana panas atau dana yang masuk ke sebuah pasar hanya untuk keuntungan jangka pendek dan spekulatif. Seiring membesarnya gelembung, semakin banyak pula dana yang diperlukan. Situasi serupa terjadi di Malaysia, Indonesia melalui kapitalisme kroni. Arus modal jangka pendek mahal dan dirancang untuk meraup untung cepat. Dana pembangunan tersalurkan secara tak terkendali ke orang-orang tertentu saja, bukan orang yang pantas atau layak, melainkan orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pertengahan 1990-an, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memiliki defisit transaksi berjalan sektor swasta yang besar. Penerapan nilai tukar tetap meningkatkan pinjaman luar negeri dan memperbesar keterpaparan risiko valuta asing di sektor keuangan dan perusahaan. Krisis keuangan Asia memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal. Volatilitas yang ekstrim, jatuhnya nilai aset, berkurangnya investasi, dan kepanikan investor dapat menyebabkan investor menjual asetnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hal ini menyebabkan harga saham dan instrumen keuangan lainnya berfluktuasi secara luas dalam jangka waktu yang singkat, sehingga sulit diprediksi dan berisiko tinggi. Krisis keuangan juga dapat berakibat terhadap emiten yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bisa menghambat rencana investasi dan ekspansi yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menanggapi penyebaran krisis ini, komunitas internasional memobilisasi pinjaman besar senilai 118 miliar dolar untuk Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan, dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme pertukaran regional untuk memastikan respons krisis yang lebih lancar di masa depan. Banyak pembelajaran dari krisis keuangan Asia yang masih relevan saat ini, termasuk perlunya mewaspadai penggelembungan aset dan pentingnya pemerintah mengendalikan pengeluaran dan menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih bijaksana. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis keuangan terhadap pasar modal, pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti 1. Stabilisasi pasar modal dengan mengatur secara lebih efektif dan memastikan transparansi informasi. 2. Pengawasan utang swasta dan luar negeri dengan lebih ketat untuk mencegah penumpukan utang yang berbahaya. 3. Pengembangan ekonomi dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan investasi dan ekspansi. 4. Pengawasan dana masuk ke pasar modal dengan lebih ketat untuk mencegah dana yang tidak sah. Dan terakhir, pengembangan sistem keuangan yang lebih stabil dan efektif untuk mencegah krisis keuangan di masa depan. Dengan demikian, krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 sampai 1998 dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi-strategi yang lebih baik lagi dalam menghadapi krisis keuangan di masa depan.